Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman dan seislam, seperti baru kemarin Sya'ban berakhir, lalu berbagai ungkapan utamanya marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, baru saja kemarin masih mengiang. Namun ternyata perjalanan Ramadan dengan penuh liku romantika dinamika hingga saat ini berakhir. Karena itulah maka di sisi lain kita akan melepas dengan penuh kecemasan dan harap. Cemas, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Walaupun kita tetap berharap semoga Allah menerima semua amal ibadah kita yang kita jalani dengan penuh ikhlas. Saudaraku seiman dan seislam, dalam rangka melepas Ramadan dan tentu kita rangkaiannya menyambut Idul Fitri 1 Syawal yang merupakan hari besar umat Islam. Untuk menyambut Idul Fitri 1 Syawal, maka kita diperintahkan untuk yang pertama mengakui keagungan Allah dengan bertakbir pada malam harinya dan besok pagi menjelang sholat Id. Yang kedua, kita merasa menerima hidayahnya. Ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa, pasti itu hanya karena hidayahnya. Yang ketiga, kita senantiasa berzikir, bertahlil, dan istighfar. Meski Ramadan dengan ibadah puasa, insya Allah dengan niat yang suci karena Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Tetapi kita tetap beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Yang keempat, kita bersyukur atas segala nikmat yang limpah tercurah kepada kita sekalian. Hidayahnya dan semuanya telah mengantarkan kita hingga insya Allah selesai menunaikan ibadah Ramadan, yakni menjalankan puasa. Karena itulah maka saya mengajak, mari kita bersyukur dan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga kalau saya menggambarkan, insya Allah putih hati kita, lebur dosa kita, lapang dada kita, ringan langkah kita, dan insya Allah perkasa jiwa raga kita. Insya Allah dengan penuh harap diterima amal ibadah kita. Kalau itu menjadi doa yang kita harap, semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Namun sekali-kali jangan ujub serta ria. Janganlah, jika umur masih panjang dan jalan terbentang, waspadalah, waspadalah dan hati-hati. Bisa jadi kemarin setan-setan saat dibelenggu dan dibui juga malah berpuasa untuk tidak menggoda, menahan, namun sembari menyusun strategi bagaimana menundukkan para mutakin pemenang pada hari raya Idul Fitri. Maka mari para mukminin dan mutakin untuk tidak lengah sedikit pun, kembali merenda, menyusun, membangun, dan menegakkan ibadah. Tentu dengan senantiasa melandasi kemurnian niat yang ikhlas, penguatan persaudaraan dengan pembaruan silaturahim, rela saling mengaku salah, dan seterusnya memberi maaf. Jangan formalitas dan hanya sesaat itu saja, tetapi selanjutnya saling menjaga
di antara kita. Mari kita teruskan dengan menjaga segenap indera dari keburukan kita. Mari kita pupuk, suburkan ukhuwah, saling berebut, berlomba-lomba kebaikan, berfastabiqul khairat, yang berlebih, ringan memberi, jaga qanaah, cukup pun kita bersyukur. Yang tua santun kepada yang muda dan percaya terhadap yang muda, sementara yang muda hormat kepada yang lebih tua, berbakti kepada yang tua, mengikuti nasihatnya. Antar seusia kita bangun kemesraan yang hangat, saling menghargai, merasa bersetara. Yang merasa belum bisa, jujurlah untuk ringan bertanya. Dengan belajar, mengaji atau mendengar, mengikuti tausiah dari yang bisa, insya Allah setan yang licik tak henti terus menggoda, menghadang, dan mengadu kita akan jauh dari kita, sebab kita melawan bersama-sama dan membetengi dengan ilmu dan perisai puasa kita yang sudah kita jalani. Saudaraku seiman dan seislam, maka setelah kuat jamaah kita melalui sholat jamaah di masjid, tetapi saat COVID kita istiqomah beribadah di rumah, tadarus, taraweh, berbuka bersama, juga pengajian. Sementara di masjid kita tahan untuk kemudian ke rumah kita, rumah masing-masing yang berfungsi sebagai masjid. Mari kita tetap patuh, disiplin, rapi, sami'na wa atokna terhadap pimpinan. Mari terapkan, praktekkan, dan jalankan di tengah kehidupan nyata. Itulah upaya meraih sakinah, mawadah, warohmah di lingkungan kita. Terutama masa pandemi ini, kita juga akan memperhatikan ketaatan kita kepada protokol kesehatan. Mari saudaraku, perkuat senantiasa dengan ikhlas, bertauhid kepada Allah yang Esa, beribadah yang benar sesuai perintah dan tuntunan, berakhlakul karimah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, bermuamalah duniawiyah yang sehat dan menyelamatkan akhirat. Insya Allah prestasi hasil siam Ramadan tahun ini akan terus terpertahankan. Insya Allah dengan ditambah berdoa, mohon jauhkan godaan setan, sampai Ramadan tahun depan tetap terjaga takwa Allah kita, dan kita akan bertemu lagi Ramadan tahun 1442 Hijriah dengan keadaan yang lebih berbahagia, lebih terjaga, lebih sehat. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan refleksi akhir Ramadan puasa pada tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.